Bagian kedua yang ada di komplek ini adalah Madrasah Miri Arab. Satu-satunya madrasah yang masih aktif sampai sekarang. Bahkan, waktu Uni Soviet masih menduduki Uzbekistan, madrasah ini tetap aktif. Pintu gerbang madrasah ini penuh dengan ornamen khas Uzbekistan. Berwarna biru yang terbuat dari marble asli dari Uzbek. Pintu gerbang berbentuk kotak berhiaskan ornamen-ornamen berwarna biru ini namanya portal. Atau dalam bahasa Uzbekistan namanya pestok, yang berarti pintu gerbang. Nah, lingkungan Poikailan ini dibangun oleh Raja Bukhara. Ada cerita menarik nih. Jadi cerita masyarakat sini, dulu Raja Bukhara ini pengen masyarakat pinter tentang Islam tentunya. Nggak cuma akidah, fikih, akhlak, tapi juga tentang ilmu umum, geografi, matematik, fisika, kimia, dan sebagainya. Mikir dong, aduh saya harus mendatangin dari mana gurunya. Nah, ada satu guru dari Raja Bukhara ini namanya Abdullah Yamani, seorang mualim dari Yaman. Raja Bukhara bilang, kalau sang guru mau mengajar masyarakat, kita akan membangunkan satu madrasah yang besar. Nah, dibangunlah madrasah ini, makanya disebut dengan Madrasah Miri Arab. Miri artinya guru, Arab itu ya Arab. Berarti guru yang berasal dari negeri Arab, dari negeri Yaman. Nah, ada satu hadis di sana. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang satu lagi, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Ini tanda bahwa ini benar-benar madrasah, tempat untuk menuntut ilmu, bukan hanya ilmu agama tapi juga ilmu-ilmu umum. Kita lihat ya. Di madrasah ini terdapat 4 portal di setiap sisinya. Ornamen berwarna biru khas Uzbekistan ini di beberapa sisinya memang sudah agak pudar, karena memang masih asli dari pertama dibangun. Madrasah ini masih berfungsi sampai sekarang. Dan inilah satu-satunya madrasah yang masih dipakai di kota Bukhara ini. Dalhin mamnu ad-dukhul عشان في دراسة. Jadi di dalam sana adalah tempat siswa-siswa masih belajar. Ternyata Poikailan ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk menuntut ilmu. Tidak hanya ilmu agama, akidah, fikih, akhlak, tapi juga ilmu-ilmu umum. Namun sayangnya saya coba masuk, tapi nggak bisa. Penasaran, saya jadi teringat sejarah peradaban Cordova ketika Islam masuk ke Spanyol. Bagaimana mereka membangun madrasah-madrasah dengan bentuk yang kurang lebih sama seperti ini. Namun sayangnya mereka masih dalam waktu belajar, jadi saya tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Syukran. Assalamualaikum. Madrasah ini dikhususkan untuk murid laki-laki. Di lantai pertama adalah ruangan untuk belajar, sedangkan lantai 2 dipakai untuk menginap para murid. Tapi ada murid yang sedang keluar nih. Assalamualaikum. Ismukum? فخر الدين. Fakhruddin. اسمي محمود. Mahmud. اسمي محمد يوسف. Muhammad Yusuf. Ana Ahmad Zaki. درستم هنا؟ تدرسون هنا؟ نحن ندرس في هذه المدرسة في الصف الثاني. في الصف الثاني. نعم. الصف الثاني ثانوي ولا؟ لا يوجد هنا فقط ثانوي. فقط ثانوي. نعم. كلكم فصل ثاني. لا نحن هذا- أخير في الصف الثاني هذه. شكرا 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 مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم إلى اللقاء. Nah, di sebelah kiri gerbang masuk madrasah ini ada satu ruangan yang ditutup dan dikunci rapat-rapat. Tapi alhamdulillah, saya akhirnya diizinkan untuk masuk dan mengetahui makam siapa sih yang ada di dalam situ.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا تقبل منا ما قرأناه من القرآن العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ruangan ini terdapat makam Raja Bukhara yang terletak di bawah kaki gurunya, yaitu Abdullah Yamani. Ini menandakan betapa respeknya beliau terhadap gurunya. Alhamdulillah, saya bisa berziarah ke makam Abdullah Yamani, seorang guru yang banyak memberikan ilmu di madrasah ini. Jadi makam ini adalah makam dari guru Malikul Bukhara atau The King of Bukhara, Raja Bukhara yang bernama Abdullah Yamani. Nah, kemudian yang membangun semua ini adalah namanya Ubaidillah Khan. Ubaidillah Khan, Raja Bukhara yang ingin juga dia dikubur di bawah makam dari gurunya Abdullah Yamani. Nah, Poi Kailan itu bahasa Uzbek. Poi artinya kaki, Kailan artinya great. Jadi tempat ini menandakan bahwa seseorang yang sangat baik hati, Malikul Bukhara, Ubaidillah Khan ingin sekali dikubur di bawah makam dari gurunya sendiri Abdullah Yamani, menandakan betapa kemuliaan seorang guru itu tiada tandingnya sampai beliau mempersembahkan sarana pendidikan ini untuk seorang guru. Banyak hikmah yang bisa kita petik, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, betapa jasa seorang guru itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa kita lupakan. Saya kok nggak berasa di tahun 2012 ya? Jadi ingat sejarah ketika Islam di masa zaman pertengahan. Sekilas saya pernah lihat gambar-gambar manuskrip kuno, seperti inilah bentuknya. Dari arsitektur bangunannya, dari ornamen-ornamen seninya, kental akan nuansa Timur Tengah. Ini kayak kita di zaman 1001 malam nih, di Baghdad. Bangunan terakhir yang ada di sini adalah Masjid Kailan atau Masjid Besar. Luas bangunan ini sekitar 1 hektar dan bisa menampung 20.000 jamaah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Kubah yang berada di tengahnya itu setinggi 35 meter. Di halaman masjid ini mempunyai bangunan akustik yang sangat bagus. Jika imam masjid menyampaikan pidatonya, maka seluruh jamaah yang ada di masjid ini akan bisa mendengar dengan jelas. Masjid ini sempat beberapa kali direnovasi, yaitu sekitar abad 9, 15, dan 16. Nah, yang bikin Kailan Mosque ini jadi lebih eksotis, lebih indah, karena di sini ada dom atau semacam kubah yang jumlahnya 208. Kemudian pilarnya berjumlah 288. Nah, inilah pilar yang berjumlah 288 dan ini jadi ciri khas bangunan-bangunan yang ada di Uzbekistan.